Selamat malam Pak Bos, perkenalkan kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan mengenai analisis strategi manajemen sumber daya manusia dari PT Telkom Satelit Indonesia dan juga PT Vigo Cahya Indonesia. Langsung kita memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Marco dengan NRP 100, lalu di sini ada Ibnu NRP 096, ada Lulu NRP 057, dan yang terakhir ada Keanu NRP 097. Sini kita akan membahas 4, yaitu ada pendahuluan, landasan teori, metodologi penelitian, dan analisis diskusi. Untuk yang pertama adalah latar belakang. Latar belakangnya mengapa SDM memegang peranan penting dalam sebuah perusahaan. Semakin berkembangnya sumber daya manusia yang ada di perusahaan, maka akan menumbuhkan kinerja yang baik. Selain itu, sumber daya manusia merupakan investasi yang paling mahal dan paling produktif yang memiliki pengaruh besar pada berlangsungan suatu bisnis atau perusahaan. Lanjut ke rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana job analisis pada pekerjaan sekretaris Vice President dan Sales Manager di PT Telkom Satelit Indonesia dan juga PT Vigo. Lalu ada bagaimana workload yang mereka rasakan. Lalu ada bagaimana berjalannya selection dan recruitment proses. Lalu ada bagaimana proses training and development yang diterapkan. Sama yang terakhir ada bagaimana performance manajemen dan apresial yang dilakukan oleh PT Telkom Satelit Indonesia dan PT Vigo Cahya Indonesia. Kita lanjut ke tujuan pembahasannya. Yang pertama ada mengetahui job analisis pekerjaan sekretaris vice president dan juga sales manager. Lalu yang kedua ada mengetahui workload. Yang ketiga ada mengetahui proses selection dan rekrutmen. Yang keempat ada mengetahui proses training and development. Sama yang kelima yang terakhir mengetahui performance management dan apresial yang berjalan di kedua PT ini. Lalu berikutnya ada batasan dan asumsi. Next. Untuk batasan sendiri, yang pertama, objek pembahasan pada laporan tugas akhir ini adalah manajemen sumber daya manusia pada perusahaan PT Telkomsel Indonesia dan PT Vigo Cahaya Indonesia, khususnya pada divisi HRD dan juga Plan Manager. Lalu untuk yang kedua, data yang diperoleh dalam laporan ini yaitu data primer dari perusahaan yang telah dianggap valid serta sudah mendapatkan izin dari perusahaan dengan melakukan depth interview kepada manajernya. Next. Lalu untuk asumsi, yang pertama manajemen sumber daya manusia pada telah berjalan sesuai semestinya. Yang kedua, tidak terjadi perubahan dalam aspek manajerial pada Telkom Satelit Indonesia dan juga PT Vigo Cahaya Indonesia. Lalu yang berikutnya adalah landasan teori. Next. Yang pertama yaitu MSDM, suatu proses yang mengelola orang-orang dalam sebuah organisasi secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi, karyawan, dan masyarakat. Lalu strategic HRM, sesuatu pendekatan yang harus dirancang dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan individu dan organisasi. Lalu job analysis, prosedur yang dilalui untuk menentukan tanggung jawab dan posisi-posisi yang harus dibuatkan stafnya dan karakteristik orang-orang yang bekerja untuk posisi-posisi tersebut. Lalu job description, suatu dokumen tertulis yang berisi tentang tugas, tanggung jawab, persyaratan, dan kondisi pekerjaan untuk suatu jabatan tertentu dalam suatu organisasi, termasuk tujuan jabatan, tugas pokok, tugas rutin, tanggung jawab hubungan kerja, kondisi kerja, standar kerja yang diharapkan, dan kualifikasi yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Next. Lalu ada job specification, ada workload analysis, recruitment selection process, dan training. Next. Lalu ada development, ada performance appraisal, lalu ada performance management. Next. Selanjutnya ada metodologi. Next. Metodologi penelitian, yakni untuk lokasi dan waktu penelitian, alur penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik pengolahan data. Next. Untuk lokasi dan waktu penelitian, wawancara dengan narasumber pertama, Bapak Slamet, selaku Vice President, Sekretaris PT Telkom, dilakukan pada hari Minggu 12 Mei 2024. Dan selanjutnya, wawancara dengan narasumber kedua, Bapak Mawan, selaku Sales Manager dari PT Vigo Cahaya Indonesia, dilakukan pada hari Selasa 14 Mei 2024. Next. Untuk alur penelitiannya, tahapan pertama adalah pengumpulan data melalui wawancara. Yang kedua, transkripsi wawancara, di mana kita juga merekam audio, dan setelah itu diubah menjadi teks tertulis secara rinci. Tahapan berikutnya adalah dengan analisis tematik, di mana peneliti
mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola atau tema dalam data yang telah dikodekan. Tahapan terakhir adalah pelaporan hasil, di mana penelitian menyusun laporan yang menyajikan temuan-temuan dalam peneliti. Next. Teknik pengumpulan data, yakni wawancara dengan Bapak Slamet dengan pertanyaan seputar program pelatihan, tujuan pelatihan, in- intensitas pelatihan, dan evaluasi kinerja karyawan. Yang kedua adalah wawancara dengan Bapak Mawan dengan pertanyaan terkait program pelatihan, faktor pertimbangan untuk karyawan, pengukur efektivitas pelatihan, dan proses evaluasi kinerja karyawan. Next. Yang selanjutnya adalah teknik pengolahan data, yakni dengan transkripsi wawancara, triangulasi data, coding data, penyusunan laporan, analisis tematik. Selanjutnya yang terakhir adalah presentasi. Next. Oke, masuk ke analisis dan diskusi. Next. Yang pertama ada profil perusahaan. Perusahaan yang kami analisis, yakni Telkomsat, merupakan anak perusahaan dari Telkom, yang merupakan penyedia layanan satelit yang ahli dalam memberikan layanan hulu ke hilir yang berkualitas tinggi dan berstandar internasional, dengan visi menjadi penyedia layanan satelit terkemuka di kawasan Asia Pasifik, dan misi meningkatkan kapasitas infrastruktur menggunakan solusi yang tepat yang berbasis digital untuk meningkatkan nilai pelanggan yang didorong oleh keahlian sistem satelit berbakat terbaik menuju organisasi yang unggul. Sementara itu, PT Vigo Indonesia berfokus kepada perusahaan alat tulis. Berikut adalah struktur perusahaan dari PT Telkomsat, mulai dari VP atau Vice President, General Manager, Manajer pusat, serta manajer sektor atau regional. Next. Berikut adalah job desk yang dimiliki oleh narasumber kami yang bekerja di PT Telkomsat, yakni melalui perhitungan total jam kerja sebesar 1.464 jam dengan waktu produktif 1283,1 jam yang menghasilkan nilai FTE sebesar 1,137. Dapat disimpulkan bahwa beban pekerjaan Pak Slamet Julianto sebagai narasumber kami, yakni Sekretaris Vice President di PT Telkomsat Indonesia, termasuk normal. Next. Sedangkan perhitungan total jam kerja pada PT Vigo Cahya Indonesia diperoleh nilai FTE sebesar 1,245 yang dapat disimpulkan bahwa beban pekerjaan dari Pak Mawan selaku narasumber kami di Sales Manager PT Telkomsat Indonesia, PT Vigo Cahya Indonesia termasuk normal namun lebih sibuk atau lebih berat daripada pekerjaan dari Pak Slamet. Next. Berikut adalah rekrutmen proses yang digunakan oleh kedua perusahaan, mulai dari yang pertama ada finding candidates, yakni melalui menyebarkan lowongan dan mencari melalui LinkedIn. Yang kedua ada managing the application, dengan pelamar mengirim CV dan motivation letter kepada HR. Yang ketiga ada selecting candidates, yakni seleksi berkas, medical check-up, serta interview dengan pihak HR. Yang terakhir ada making the appointment, yang dilakukan oleh pelamar yang lulus akan dikontak untuk menandatangani surat kontrak. Next. Masuk ke kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari kami adalah kedua perusahaan telah melaksanakan kegiatan manajemen SDM dengan baik dan jelas. Hal ini dikarenakan kedua perusahaan sudah menetapkan metode strategic human resource manager. Kedua perusahaan juga telah memiliki kerangka job description maupun job specification yang jelas untuk setiap sektor dan posisi yang mereka tempati, sesuai dengan kebutuhan dan visi perusahaan. Saran yang dapat kami berikan adalah berdasarkan hasil wawancara, menurut kami PT Vigo Cahya Indonesia perlu menggunakan lebih banyak sumber untuk mencari kandidat kompeten selama proses rekrutmen, agar dapat menyaring kualitas SDM yang bagus dengan kuantitas yang banyak sekaligus. Yang kedua ada selain dari proses rekrutmen, kedua perusahaan perlu memikirkan upaya mitigasi terkait dengan proses upgrading terhadap karyawan. Ketiga, apabila salah satu atau beberapa karyawan menerima kewajiban untuk lembur atau menambah jam kerja, ada baiknya perusahaan memberikan insentif tambahan kepada mereka sebagai upaya retensi dan sumber motivasi. Next. Berikut adalah lampiran dari wawancara kepada kedua narasumber kami. Next. Sekian presentasi dari kami, kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.